Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk sekalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini dengan lancar, sehingga lancar khusyuk, sehingga kita dapat mencapai tujuan puasa ini, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi ahli muttaqin. Ya. Anak sekalian kelas 8 yang paling cintai, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya tentang akhlak madhumah atau akhlak tercela, yaitu sifat tamak terhadap harta dan larangan untuk mengumpat dan mencela orang lain. Sebelum Pak Alim menuju ke materi, perlu Pak Alim jelaskan standar kompetensi yang ada dalam materi ini adalah bahwa materi ini tujuannya untuk menerapkan Al-Quran surat pendek pilihan, yaitu surat Al-Humazah dan At-Takatsur, yang berkaitan tentang tamak serakah terhadap harta dan larangan mencela atau memaki orang lain, mengumpat dan mencela orang lain. Kompetensi dasar dalam pelajaran ini adalah: satu, memahami isi kandungan surat Al-Humayyah dan At-Takatsur. Kemudian yang kedua, memahami keterkaitan isi kandungan dari kedua surat tersebut yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Dan yang ketiga, menerapkan kandungan surat Al-Humayyah dan At-Takatsur dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang perlu dicapai dalam materi ini adalah: yang pertama, siswa dapat membaca surat Al-Humayyah dan At-Takatsur dengan fasih dan tartil. Kemudian siswa dapat menerjemahkan surat Al-Humayyah dan At-Takatsur dengan benar. Setelah bisa menerjemahkan, yang ketiga, siswa dapat mengetahui, memahami isi kandungan kedua surat tersebut. Dan yang keempat, yang ketiga menghafal, dan yang keempat menjelaskan isi kandungan. Dan yang kelima adalah mencari keterkaitan isi kandungan kedua surat tersebut. Yang keenam, menyebutkan ciri-ciri orang yang sama, menerapkan kandungan Al-Humayyah dan At-Takatsur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-8, menyebutkan dampak positif dan menghindari sifat tamak. Anak sekalian, dalam pertemuan pada hari ini paling hanya menyampaikan tentang surat Al-Humayyah. Untuk surat At-Takatsur nanti kita akan bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Untuk surat At-Takatsur, akan paling bacakan surat Al-Humayyah. Bisa kalian lihat pada layar. Mungkin di rumah bisa membaca bersama-sama dengan Bapak Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbalanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah
allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amalin mumaddadah. Surat Al-Ma'idah tergolong surat Al-Makkiyah, jumlah ayatnya berjumlah 9 ayat. Dan sekalian, surat Al-Ma'idah ini adalah surat yang berkaitan dengan larangan untuk tamak terhadap harta dan larangan untuk mencela dan memaki orang lain. Kita bisa lihat mufradat yang pada layar. Wailun, celaka. Humazah artinya adalah pengumpat. Lumazah artinya ada pencela. Jamaah, mengumpulkan. Malan, harta. Wa'addada, menghitung-hitung. Ya. Aflada, mengekalkannya. Sekarang kita lihat terjemahannya. Nah, terjemahan surat Al-Ma'idah. Yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini ya, berarti orang yang sukanya mengumpat dan mencela, orang yang sukanya mengumpat dan mencela itu termasuk orang-orang yang celaka. Itu sudah dinas dalam Al-Quran, sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian terjemahan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang sukanya mengumpulkan harta, menimbun hartanya, kemudian dihitung-hitung sehingga melupakannya untuk sedekah, ini tergolong orang yang celaka. Anak sekalian pernah mendengar kisahnya Qarun? Qarun itu adalah salah satu contoh orang yang tamak terhadap harta. Kenapa Qarun dikatakan tamak terhadap harta? Qarun ini adalah orang yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah, diberi harta yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah kisah menjelaskan kunci gerbangnya pun itu kalau diangkat orang 3 tidak akan kuat. Ini menandakan bahwa harta Qarun ini memang banyak sekali. Akan tetapi Qarun mempunyai sifat sendiri, ya, mempunyai sifat atau akhlak mazmumah yang tidak perlu kita contoh. Yaitu Qarun mempunyai sifat tamak terhadap harta, sehingga mengakibatkan dia mengakibatkan diberi azab oleh Allah. Karena Qarun ini sukanya menimbun harta, menghitung-hitungnya sehingga dia lupa. Bahkan dia tidak mau untuk menyedekahkan bagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya. Orang duafa. Karena kebakhilan dan ketamakan dari Qarun ini, sehingga Allah memberi azab kepada Qarun dengan cara menenggelamkan hartanya beserta Qarun ke dasar bumi. Sehingga Qarun ini termasuk orang yang celaka. Kita tentunya tidak ingin mengalami seperti Qarun. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sifat yang dermawan. Yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Artinya dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Orang-orang yang tamak itu mengira bahwa dengan hartanya itu nanti bisa mengekalkan
hartanya untuk hidup di dunia. Padahal bukan. Padahal tidak. Harta itu bersifat sementara. Harta adalah titipan Allah yang harus kita jaga dan kita benar-benar bisa mentasarrufkannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Kalla la yumbalanna fil hukumah. Sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak. La yumbalanna fil hukumah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hukumah. Ini kecelakanya orang-orang yang sering mencela, memaki, dan orang yang tamak terhadap harta. Sebagai azabnya di akhirat nanti, orang-orang ini nanti akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka, namanya neraka hukum. Wa ma adraka mal hukum. Kalian tahukah kalian apa itu hukum? Allah bertanya, apa itu neraka hukum? Narullahil muqaddah. Neraka hukum itu adalah api yang disediakan oleh Allah, yang dinyalakan dengan panas yang sangat membara. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ya. Alladzi tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim mu'sadah fi 'amatin mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat-rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang yang panjang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah gambaran siksaan bagi orang-orang yang tamak terhadap harta dan orang yang mencela dan memaki kepada orang lain. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Majah bahwa siksaan bagi orang-orang tersebut yaitu akan dilempar di neraka hukumah, kemudian diikat di tiang yang panjang dan disiksa dalam neraka tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong orang-orang yang lumajah, yaitu mencela orang lain, dan juga tidak tergolong orang-orang yang sukanya menimbun-nimbun harta, sehingga melupakan kita untuk sedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Sekalian, sebab-sebab turunnya surat Al-Majah ini telah dijelaskan bahwa suatu ketika ada namanya sahabat pada zaman Nabi, ada namanya sahabat Ubay bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek kesederhanaan hidup Rasulullah pada zaman itu. Ubay ini karena dia orang kaya, dia selalu mengejek kehidupan Rasulullah. Kenapa dia mengejek Rasulullah? Karena kesederhanaannya Rasulullah. Padahal Rasulullah pada waktu itu orang paling kaya, tapi Rasulullah ini tidak pernah menampakkan kekayaannya. Rasulullah selalu hidup sederhana, sehingga Ubay bin Khalaf ini selalu menghina kesederhanaan Rasulullah. Itulah sebab turunnya, karena Allah tidak mau Rasulullah dihina, sehingga Allah menurunkan surat Al-Majah. Penjelasan dari surat Al-Majah ini adalah bahwa ayat pertama dari surat Al-Majah ini sebagai balasan terhadap ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ayat yang kedua masih ada kaitannya dengan ayat yang pertama, yaitu balasan bagi orang-orang yang menghitung-hitung harta. Ayat yang ketiga
Penjelasannya yaitu berkaitan dengan orang-orang kafir menduga bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, padahal tidak. Padahal tidak bisa mengekalkannya hidup di dunia ini. Ayat yang keempat, atas dugaan mereka itu Allah mengingkari dengan firman-Nya sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Yang mereka duga itu sama sekali tidak benar. Bahwa harta itu pasti akan diambil oleh Allah lagi. Ayat yang kelima sampai ayat ke-7 ini menjelaskan tentang sifat-sifat dari neraka hukumah. Neraka hukumah itu apa? Api yang dinyalakan untuk membakar mereka. Api itu akan membakar mereka sehingga sampai ke hati. Api mereka akan memakan segala sesuatu yang ada dalam tubuh mereka. Ayat yang ke-8 sampai ke-9 ini menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka hukumah. Bahwa mereka di neraka hukumah itu akan diikat di tiang-tiang yang sangat panjang dan dirantai, dan mereka di dalamnya tertutup dengan rapat, tidak akan keluar dari neraka hukumah. Nah, itu tadi yang bisa paling sampaikan. Dari kesimpulannya bahwa surat Al-Humayyah ini adalah surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan umat Islam untuk memiliki sifat mencela, memaki orang lain, dan larangan tamak terhadap harta atau mengumpul-kumpulkan harta sehingga lupa untuk bersedekah. Dan yang kedua, surat Al-Humayyah ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang tamak terhadap harta. Dan yang ketiga, surat Al-Humayyah ini menjelaskan tentang siksaan bagi orang-orang yang sering mencela dan mengumpul-kumpulkan harta atau tamak terhadap harta. Ini yang bisa paling sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa menghindari dua sifat tadi. Untuk surat At-Takatsur nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.